Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Mas Laba. Waduh nih guys, saya dengar kabar nih ya, atau saya melihat ada informasi bahwasanya si Rasman ini mencolek apa bahasanya, bukan mencolek sih, apa ya, mengkritik lah bahasanya, mengkritik si Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon. Kenapa dikritik nih ya? Karena gini nih, karena mereka menganggap bahwasanya mereka itu melaporkan itu sudah benar dan menantang-nantang Pak Jokowi melaporkannya. Waduh, saat dilaporkan kenapa harus pengennya ditunda, minta SP3 pula lagi. Aduh, ini gimana nih? Katanya nggak apa-apa dilaporkan gitu kan ya, tapi kok tiba-tiba minta ini semua dihentikan. Ada apa sih sebenarnya? Dan juga Rasman sebenarnya pengen ngomong apa untuk mereka bertiga ini. Bahkan ada Refli Harun juga sih waktu pas debat. Tapi gini deh, daripada kita penasaran seperti apa videonya, yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Katakan, laporkan kami Jokowi, laporkan kami saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan. Jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai kesininya, kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Iya. Anda mengatakan mewakili rakyat, walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara, kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Bener kan? Bener juga tuh kata Rasman tuh ya. Om Rasman, bener sih. Yang Anda sampaikan itu tuh bener-bener menohok untuk mereka bersama gitu ya. Waktu pas di media mereka berkoar-koar bahwasanya mereka tuh nggak takut kalau dilaporkan oleh pihaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi sini laporkan kita semua. Saat dilaporkan nih, bener, rakyat Indonesia menyaksikan semua. Kenapa harus minta dihentikan? Nah, ini dia pertanyaannya ya guys ya. Ini yang harus kita bedah. Ada apa sebenarnya minta dihentikan? Apakah ini karena takut atau karena ada sesuatu yang belum terrealisasi? Ya nggak tahu ya kan, kita juga nggak tahu. Tapi rakyat Indonesia menyaksikan semua. Bahkan Om Rasman mengatakan hal seperti itu ya kan. Dia sampai penasaran kenapa harus dihentikan padahal sudah mau maju nih. Karena takut di meja hijau atau lanjut Om Rasman. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Saya tadi jam 18.12 menit malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetap KRJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RJ, terus Irwasum suruh menghentikan, betul. tidak ada dasar yang bisa menghentikan itu. Yang bisa Kadif Propam Bang Ugro dulu panggil, bukan hentikan ya, periksa kenapa Anda tidak sesuai norma menjalankan aturan sesuai hukum dan atau perkap. Betul. Tapi yang namanya Irwasum tidak punya kewenangan, makanya ada gelar perkara khusus. Nah mereka ini Bang Refli, ini sayangnya Bang Refli kan di tengah masuknya, karena dulu pengacara yang lain tuh banyak kompor-kompornya gitu loh. Gile, itu menohok sekali sama pengacara sebelumnya ya kan. Kalian tahu sendiri kan siapa sih pengacara sebelumnya, yaitu Hosinudin. Entah sekarang itu orang kemana sih guys, apakah masih bergabung dengan Roy Suryo CS atau enggak gitu ya. Tapi sekarang ini kabarnya sudah nggak banyak muncul. Menurut Rasman dalam video ini ya guys ya, kita lihat bagaimana Om Rasman ini menyebutkan bahwasanya pengacara yang sebelumnya itu banyak kompor-kompornya. Ya ini nih ini kan opini ya, yang kita harus bedah juga opini. Nggak cuma 1 orang 2 orang yang mengatakan bahwasanya Hosinudin itu memiliki karakter yang suka kompor-kompor. Tapi ntar dulu, jangan-jangan saya salah nih. Yang dimaksud dengan pengacara yang Om Rasman sebut ini bener Hosinudin nggak? Tapi satu-satunya penggantinya Refli Harun itu memang Hosinudin sebelumnya ya nggak? Siapa? Kalau nggak siapa coba sebutkan? Mungkin saya salah ya. Tulis komentar kalian kalau memang ada pengacara lain selain Hosinudin di balik Roy Suryo. Kayaknya sih ya cuman dia. Lanjut Om ya, lanjut. Jadi mereka ini kan sudah tahap udah berlangsung semua ini Bang Ugro, Pak Ugro. Dilaporkan, diperiksa, lidik, sidik, tersangka, gelar perkara khusus, datangkan ahli, limpah ke kejaksaan, kembalikan P19, kemudian akan diserahkan lagi. Semua tahapan sudah dilakukan. Terus bagaimana mau sudah dihentikan? Makanya dari awal saya katakan, lakukanlah upaya hukum pra-peradilan. Karena nanti loh kok ketawa. Karena itulah salurannya. Masa Anda suruh Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari, Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy, Rismon dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa?
Itu dia kebiasaannya si Om Rismon ya. Rismon lagi. Roy Suryo maksud saya, karena ini yang dibicarakan atau dihadapi oleh Rasman ini adalah Roy Suryo. Tadi saya salah sebut ya guys, mohon maaf ya guys ya. Dan juga Refli Harun di sini ya. Kenapa? Kenapa harus selalu digitukan orang yang lawan bicaranya Roy Suryo, dicengengesin? Kenapa nggak ada kayak sedikit ya sopan santun kalau kita bilang, apalagi Om Roy Suryo ini kan dari Solo apa Jogja ya, harusnya punya unggah-ungguh ya. Gimana sih ini? Ya lanjutlah. Bapak Om bukan Rasman. presiden yang punya kewenangan yang juga terbatas seorang presiden. Saya kira inilah orang-orang yang terhasut dalam dugaan saya karena perilaku Roy dan kawan-kawan. Kami berada pada orang yang objektif. Nah, itu yang saya suka ya guys ya. Yang namanya sebuah maksudnya dalam perkara ini saya juga nggak tahu ya Om Rasman ini, tapi mengungkapkan bahwasanya berkali-kali dia bilang bahwasanya dia ini sebenarnya di tengah gitu loh. Nggak membela sana, nggak membela sini gitu. Tapi dia memandang ini semua itu secara objektif ya. Kalau nggak salah sih dulu dia memang satu kubu dengan Roy Suryo karena dia membela siapa Egy Sujana ya guys ya. Tapi dalam kesini-sini kan Egy Sujana juga sudah kayak damai gitu sama Pak Jokowi ya kan, nggak mau lagi ngurusin ini gitu kan. Nah sekarang Roy Suryo ditantang nih sama si Rasman ya kan. Kalau memang semua perkara itu sudah dilengkapi, sudah ada semuanya, surat-surat ya kan, pemanggilan, bahkan sudah mau sidang ke meja hijau, kenapa harus minta dihentikan gitu loh? SP3 pula yang diminta gitu. Jadi penasarannya rakyat kan seperti itu. Kenapa dulu mintanya harus disidang cepat gitu kan? Saat pengadilan itu sudah menetapkan nih suratnya udah lengkap bla 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 bla, udah semua disiapkan, tiba-tiba Roy Suryo CS itu minta mundur, minta dihentikan. Saya nggak bilang nggak tahu ya guys ya, dia mau mundur apa enggak, atau dia mau mengatur strateginya atau kayak mana saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia telah membunyikan, dia telah bersuara di media bahwasanya semua ini harus dihentikan. Nah ini yang jadi tanda tanya, ada apa gitu loh. Saat Pak Jokowi dulu diem aja mintanya dimaju, ayo cepetan ayo kita sidang bla bla bla. Nah sekarang Pak Jokowi giliran sudah berani, ayo kita sidang, ayo nih saya bawa barang bukti, kita masuk persidangan, lah kok minta dihentikan gitu loh. Ya semua juga bertanya-tanya ada apa ya, terlepas dari Anda ingin mengatur strategi lainnya saya nggak tahu ya guys ya. Tapi yang jelas kalau kita memandang dari segi politik yang objektif ya, artinya ini pasti banyak pertanyaan. Kenapa di saat Anda sudah dihadapkan dengan sesuatu yang positif di meja hijau, kenapa Anda malah mundur gitu ya? Oke deh, mungkin cukup sekian. Mungkin kalian juga berikan komentar kalian tentang video ini guys ya. Apa pendapat kalian tentang Om Rasman? Bagaimana juga pendapat kalian tentang sikap-sikapnya Roy Suryo CS ini? Mana menurut kalian yang baik? Tulis komentar kalian, saya akan baca satu-satu. Mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Let's step closer. Don't go anywhere. Stay with me. And jangan lupa berkarya hari ini. Bye.